support kita. Perkenalkan, nama saya Ari, saya sebagai Master Coach dan Master Trainer di sini yang akan memfasilitasi dan membimbing para peserta di sini. Kita sekarang posisinya ada di tanggal 28, jadi ini tambahan ya. Kemarin kita sudah belajar grounding tanggal 25 dan besok 1 November tentang hukum resonansi. Jadi hukum resonansi adalah apa yang kita dapatkan datang kepada kita, ternyata apa yang kita keluarkan ya, kita pancarkan ke alam semesta. Nah gitu ya. Kemudian tanggal 7 November, nah ini hari Sabtu. Karena tanggal 8, kebetulan hari Minggu saya ada acara keluarga, jadi ini tentang meta program. Meta program ini dalam NLP adalah untuk motivasi bawah sadar, jadi menggunakan teknik meta program. Ya, kemudian yang kemarin mengikuti kelas grounding, ya, ataupun yang pernah ikutin kelas offline NLP, ya, maka nanti lanjutannya adalah intermediate tanggal 15 November. Ya, jadi mereka yang lanjut ya, groundingnya nanti grounding otomatis. Dan kemudian 22 November kita tentang intuisi ya. Menarik, apa itu intuisi? Ternyata intuisi itu bisa dipelajari. Kita sudah jauh ya, ada di sini. Kita sebenarnya ada tambahan di sini tanggal 24. Kita sudah ada jadwal, jadi kita sudah mulai resminya 29 April kita mulai ya, stress management. Tapi kalau tidak resminya kita sudah memulai jauh sebelumnya. Tata tertib untuk peserta Zoom ya. Jadi hadir sebelum acara dimulai menggunakan nama sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang makanya linknya saya hapus karena kalau tekan link itu nama tidak sempat diganti. Kemudian menonaktifkan mikrofon selama presentasi berlangsung dan hanya diperbolehkan membuka mikrofon jika diberikan kesempatan untuk bertanya, tanya jawab. Ya, yang sudah-sudah itu yang tidak mengikuti peraturan langsung saya keluarkan dari Zoom room ya. Dan terakhir siap-siap untuk mengikuti sesi foto pada akhir acara ya. QNLP adalah aplikasi NLP berbasis teknologi pikiran dan energi kuantum. Jadi yang membedakan antara NLP dan QNLP adalah di sini kita memanfaatkan energi kuantum dan ternyata energi kuantum ini bisa dikendalikan oleh pikiran kita. Ya, jadi yang kemarin sudah belajar grounding, sudah tahu bagaimana cara mengendalikannya. Apalagi nanti kita ada lanjut di kelas intermediate dan advance ya. Oke, kita mundur lagi. Nah ya, kita sudah pernah belajar pola pikir di Basic NLP 1, pola ucap di Basic NLP 2. Nah, sekarang kita pengulangan di Basic NLP 3 tentang pola perilaku. Kita harus berubah ya. Kalau tidak, kita akan tetap terus ya. Kalau kita tetap terus, maka sampai kapanpun kita akan tetap ya. Kalaupun kita tetap, zaman memaksa kita untuk berubah ya. Jadi kita di sini harus berubah ya. Kalaupun kita tidak berubah, zaman memaksa kita untuk berubah ya. Ya. Kita siap tidak siap, kita dipaksa masuk ke zaman 4.0. Siap tidak siap. Ya, 2025 kita masuk di zaman 5.0. Lawan kita adalah robot otonom yang cerdas. Ya, bisa mempelajari sesuatu, bisa belajar sendiri. Nah, jadi mau tidak mau kita harus berubah. Ya, QNLP adalah tentang perubahan. Untuk bertahan hidup, untuk beradaptasi, dan untuk menjadi pemenang. Oke. Nah ini dia untuk sekarang kita masuk di basic NLP 3 ya. Tentang perubahan pola perilaku. Maaf ini ada yang tidak jalan, saya ulang dulu lagi sebentar. Ya, sekarang kita ada di posisi basic NLP 3, pengulangan ya, tentang perubahan pola perilaku. Nah, jadi judulnya saya ganti menjadi diskusi.
kita mulai bagaimana sih merubah pola perilaku kita ya. Jadi ternyata behavior ini bisa kita desain dan bisa kita rubah dengan cara yang smooth ya. Sebelumnya kita belajar dulu tentang prioritas dan manajemen waktu. Ya, di sini ada 4 kuadran ya. Kuadran pertama adalah tidak penting dan mendesak. Itu kuadran pertama. Ya. Kuadran kedua adalah tidak penting dan tidak mendesak. Kuadran ketiga penting dan tidak mendesak, dan kuadran keempat adalah penting dan mendesak. Ya, seharusnya dalam keseharian ini kita fokus di kuadran ketiga. Ya, seharusnya. Ya. Jadi di sini ya, seharusnya kita ada 3 penting dan tidak mendesak. Ya, kenapa? Karena kalau kita menunda atau malas, dia akan bergerak ke penting mendesak. Nah, itu bisa terjadi karena gitu. Nah, sekarang kalau keseharian kita, kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan, tugas-tugas sekolah, tugas-tugas kantor, kalau bergeser ke penting mendesak berarti ada yang salah dengan manajemen waktunya, dengan prioritas. Jadi sebenarnya kita fokus ada di warna hijau, penting dan tidak mendesak. Ya. Ternyata kebanyakan kenapa bergeser? Karena kebanyakan berada di zona putih. Ya, tidak penting, tidak mendesak, melakukan sesuatu yang menunda-nunda, malas, atau yang tidak produktif dan sebagainya. Nah, di sini kita akan berusaha mulai dari hijau dulu. Tapi kalau sudah ada di merah ya harus diselesaikan dulu ya yang penting dan mendesak. Oke, sekarang kita belajar tentang potensi dan skill ya. Kita sudah belajar struktur dasar otak manusia. Terdiri dari 3 bagian ya, reptilia, limbic system, dan neocortex. Nah, sekarang yang anak milenial ya, yang lahir 2000 ke atas, sudah ada lapisan ketiga, lapisan virtual, tapi cara kerjanya nyata, yaitu new digital brain. Ya. Reptilian ini adalah untuk bertahan hidup, fight or flight. Ya, karena kalau nggak fight dia tidak kita dapat makan. Ya, tapi kalau kelihatan dia pertempurannya akan kalah, dia akan flight. Nah, kalau dia flight terus kapan makannya? Tetap harus bertempur. Nah, ini adalah sifat dasar kita sebagai manusia, intuisinya ada di sini. Ya. Nah, apa yang terjadi adalah otak reptilian itu ya, kalau terlalu terbuka, maka yang ada adalah kecemasan. Nah, jadi orang kalau sampai anxiety disorder, nah itu otak reptiliannya terlalu terbuka, dia akan sangat cemas. Nah, anak kita ya yang berada dalam zona nyaman, nah itu otak reptiliannya lebih besarnya tertutup, nyaris tertutup. Jadi nyaman ya, nyaman. Nah, jadi mau seperti apa dia tidak merasa bahwa semuanya urgent atau apa-apa. Nah, yang bagus adalah terbukanya setengah, sekitar 40 sampai 60%. Ya, kalau terlalu terbuka maka akan cemas. Ya, kalau terlalu tertutup dia akan ada di zona nyaman. Ya, kemudian lebih meningkat adalah limbic system adalah hewan mamalia. Hewan mamalia itu ada emosi ya, menyusui. Nah, saya menyukai, saya sedih, ya, saya marah itu adanya di sana ya. Nah kita sebagai manusia ada lapisan yang berikutnya adalah neokortex, punya kecerdasan. Ya, saya pikir saya bisa. Nah, begitu juga tentang kaum milenial punya lapisan keempat disebut dengan new digital brain atau new digital cortex. Perbedaannya adalah mereka langsung bypass ya, langsungnya maunya yang jalan pintas, to the point, lemah di proses ya, karena memang hadir lahir ke dunia semua sudah terpenuhi ya. Mereka tidak, kalau dulu kan kita ada tawar menawar ya, tawar menawar sayur ya, toko kelontong. Sekarang kan nggak bisa beli di Indomaret, Alfamaret, nggak ada tawar menawar gitu ya. Beli di online nggak ada tawar menawar, tinggal cari yang paling murah, klik.
termasuk ongkos kirimnya. Padahal kemampuan negotiation skill itu dibutuhkan nanti di dunia kerja, di dunia bisnis ya. Ada banyak hal yang lain ya, jatuh bangunnya apa-apa gitu loh. Jadi kalau dunia digital begitu ini ya, dia berubah aja. Bisa ke tempat lain, opportunity banyak. Jadi selalu ada dua sisi ya, plus minusnya. Nah, itu jadi the art of kaum milenial. Oke, nah, sekarang ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu adalah apa yang kita bisa rencanakan, kreatif ya. Oh, saya sekarang mau begini. Oh, saya sekarang mau begitu. Saya punya rencana begini. Ya, itu disebut dengan pikiran sadar, creative mind. Nah, adapun creative mind kalau diulang dengan repetisi kita lakukan setiap hari, minggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kemudian akan mengendap menjadi masuk ke pikiran bawah sadar. Itulah habitual mind. Nah, sekarang kita saat ini adalah karena pengendapan pemrograman kita di masa lalu ya. Kalau kita malas, kita rajin, kita suka olahraga ya, kita bisa pintar main piano, kita bisa berenang ya, kita bisa bahasa Inggris, kita bisa melakukan sesuatu dengan fasih, skillnya tinggi, itu karena kebiasaan. Jadi jam terbang itu tidak bohong, tidak bisa tergantikan. Jam terbang itu tidak bisa tergantikan dan itu adalah karena pengendapan ya. Bagaimana jika kita ingin merubah habitual mind? Kita mulai lagi dari creative mind. Nah, tadi kita rencanakan ya, ingat tadi ada di kuadran ketiga yang warna hijau. Kita rencanakan prioritas hidup kita ya. Kita mau rencanakan apa atau target-targetnya, maka kita mulai lagi dari awal ya. Kita mulai lagi dari awal, kita rencanakan dan kemudian kita ulang-ulang. Nah, itulah disebut dengan pengendapan ya. Dan pengendapan itu berlaku hukum repetisi. Dan repetisi itu tidak bohong ya. Nah, repetisi itu bisa secara kualitas, bisa secara kuantitas ya. Kalau secara kualitas dia dalam. Kalau secara kuantitas tidak, hanya sering saja. Nah, ini contohnya kekuatan repetisi. Jadi jangan anggap remeh tentang repetisi ya. Ya. Kalau kita melakukan satu hari nol tidak ngapa-ngapain, sampai kapanpun dikali tetap hasilnya nol ya. Sampai kapanpun dikali tetap hasilnya nol. Ya. Nah, tapi kalau kita melakukan tetap males ya, setahun sekali ya, hanya satu kali, maka 10 tahun jadi 10. Ya lumayan ya, daripada tidak sama sekali. Nah, tapi bagaimana jika kita melakukannya setiap hari? Ya, setiap hari maka kita bisa mulai lebih mudah lagi ya. Ternyata hasilnya lebih banyak. Ya. Jadi contoh ya, olahraga 5 menit aja. Ya, kalau nggak pernah olahraga sampai kapuknya 0. Ya. Tapi kalau kita sehari olahraga 5 menit, ya lama-lama 35 menit, ya 150 dan sebagainya. Termasuk kita menabung ya. Menabung kalau tidak pernah menabung, sampai kapanpun selalu tabungan kita 0. Ya, ingat ya, berapa tahun yang lalu, berapa bulan lalu ada tukang sayur naik haji, sehari selama 20 atau 30 tahun menabung Rp2.000 ya. Oh, besar, setiap hari loh. Setiap hari. Lihat angkanya besar ya, 23,52 juta. Nah, seperti itu. Jadi kekuatan repetisi ada di sana. Ya, begitu juga dengan donasi ya. Kita mau sedekah nunggu banyak dulu. Akhirnya nggak sedekah-sedekah, begitu mau banyak kerasa besar, nggak apa-apa, 2.000 sehari, 5.000 sehari, atau 2.000 seminggu. Lihat hasilnya besar. Nah, itu disebut dengan kekuatan repetisi. Nanti akhirnya repetisi menjadi habit dan habit menjadi skill dan akhirnya menjadi excellent skill. Nah, excellent skill ini kalau bisa kita ada di atas rata-rata, ya itu yang membedakan kita dengan yang lainnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, saya buka pertanyaan silahkan sambil saya siapkan materi berikutnya.
Kalau tidak ada, saya akan sharing tentang silakan disimak. Most of us don't manage to do everything we want to do in any given day. We only have a certain amount of time and energy, so some things inevitably get left behind. Can you manage practicing the piano, reading books, meditating, and exercising every single day while working a day job? I can, and you could as well. Today I would like to share a method I found to be extremely helpful for managing all these competing goals. It's called mini habits. A few years ago, I wanted to implement meditation in my daily life and make it a regular habit. So I told myself, from now on, I'll do 20 minutes of meditation every single day. Unfortunately, that didn't work out as I had hoped. Often I couldn't even bring myself to start meditating, let alone do 20 minutes of it. I would make excuses like, I have to be somewhere else in 20 minutes, I don't have time to meditate now. So I didn't meditate that day for even 1 minute. Then I would often feel bad the next day and I would say to myself, okay, now I'll make up for it and do 40 minutes today. Yeah, that also didn't work out. But then I decided to switch it up a bit. Instead of having such high expectations of myself, I decided to make my meditation practice as easy as possible. I reduced the time I wanted to meditate from 20 minutes to 2 minutes. This way, no matter what happened in my day, I could achieve my meditation goal. It didn't matter how tired or how busy I was, I could always find 2 minutes somewhere in my day, so there were no excuses. One of the biggest problems people have is that we expect too much from ourselves. And as a result of those high expectations, we sometimes don't get anything done. You might expect to go to the gym and work out for 1 hour. But what happens when you only have 40 minutes to spare? Most people wouldn't go to the gym at all because their goal is to exercise for 1 hour. So instead of getting 40 minutes of exercise, they settle for 0 minutes instead. Their high expectations are preventing them from doing what they've set out to do. And that's the wrong approach. This is where the mini habits come in. Essentially, mini habits are habits where the expectation is so low that you can do them every single day without fail. And even someone who's depressed or stuck in a mental rut can find success. Remember all those activities I listed at the beginning? They were actually mini versions. When I said I do those activities, I didn't mean I do them for 1 hour each. Instead, I practice the piano for just 3 minutes, read 1 page of a book, meditate for 2 minutes, and exercise by doing a few push-ups. Now you might think I'm actually unproductive. If you read just 1 page of a book per day, that won't get you anywhere, right? Well, that's not necessarily the case. The reason I have these small habits is because they allow me to get everything done over a longer period of time, and I create habits that actually stick. Years ago, when I was struggling with my meditation practice, turning it to a mini version made all the difference. Since the expectation was so low, I had no problem starting the habit. And what happened as a result is that when I did the habit for those 2 minutes, I would often do a little more afterwards. So ultimately, what ended up happening is I would sometimes do 20 minutes of meditation even if the goal was just 2 minutes. That's why mini habits work so well. If you don't feel like doing the habit that day, or if you're low on time, you just do the mini version. This way you still get something done and there's no guilt afterwards. But often you'll find that the mini version expands into a longer version. On some days your motivation will be high and you'll keep on going for much longer. So no, if you have mini habits, it doesn't mean you're unproductive. While my expectation might be to read 1 page of a book, I often read for 30 minutes or more. Same with all my other habits. I'm sure you heard of Newton's first law before. Objects in motion tend to stay in motion. Objects at rest tend to stay at rest. This can be said about humans as well. If you're currently procrastinating, it's very difficult to make yourself go study for 1 hour. However, if you've been studying for 3 minutes already, it's so much easier to just continue studying. And this is what mini habits do. They help us get started because they don't require too much commitment from us. Starting something is often the biggest problem we have when it comes to productivity.
But once we start and gain a bit of momentum, it's much easier to keep on going. If you have an expectation to clean your entire room, you might never get around to do it because the thought of doing all that work seems daunting. Instead, you want to commit to something super easy, like organizing your desk. When you do that, you'll find it much easier to continue since you have already started. You might then get some extra motivation and do some more cleaning. But even if you don't feel like doing anything else afterwards, you still did something, which is more than nothing. And this type of a minimalistic approach will get you more results in the long run than the typical approach. A typical habit usually looks like this. You set a big goal where the expectation from yourself is high. The first few days go fine as you feel motivated. Then, whoopsie, you had to miss a day because something else came up. However, you managed to get another good day in. But again, life gets in the way and you had to miss 2 days in a row. And this continues on, until you can't bring yourself to do the habit any longer and it falls apart. Now a minimal habit looks like this. You set a goal for yourself, but it's an extremely small goal and the expectation is low. So low in fact that it's super easy to do it every day. You always do a little, but sometimes you have time and energy to do more. And even if life gets in the way, you're able to do the mini version no matter what because it's so minuscule. Essentially, you never miss a day. So even after months, you're still going and continuing the habit. Basically, you commit to the minimum effort towards a goal, but make it highly frequent. And in the long run, mini habits pay off much more than typical habits. Now, I encourage you to find something that you're constantly procrastinating on and apply the mini habit concept there. Make the habit so small that you'll never have a problem starting it. So whatever that might be, studying, building a business, exercising, writing, meditating, or cleaning, make the goal so small that you cannot fail. Study for 1 minute, do 1 push-up, read 1 page. Remember, objects in motion stay in motion. Motivation to continue will come after starting. Thanks for watching. Oke, kita sudah lihat ya sepintas tentang mini habit. Silakan kalau ada yang komentar sebelum saya jelaskan. Mbak Meti gimana tentang film tadi, kan kemarin tadi ditanyakan ya, atau siapa gitu, silahkan. Apa yang didapat dari video tadi? Bagus sih. Iya, intinya kita kalau melakukan sesuatu, biarpun hal kecil asal rutin akan jadi sesuatu yang baik dan akan meningkat terus meningkat. Ya, hal kecilnya Karena seperti dari apa yang Mbak kecil Meti? itu, Tadi yang disampaikan hal kecilnya itu kayak misalnya daripada kita punya target tinggi tapi akhirnya bikin kita males, mendingan kita melakukan semuanya dilakukan sedikit-sedikit tapi kita tetap melakukan suatu aktivitas. Oke, ya terima kasih Mbak Meti. Yang lain ada komentar, ada kesimpulan lain? Terima kasih Mbak Meti ya. Silakan yang lain. Tadi saya cobain deh, bener sih kadang-kadang kita suka put high expectation to ourselves, jadi goalnya ketinggian. Nah karena goalnya ketinggian, malah jadi tidak terwujud sama sekali. Gitu loh. Kayaknya lowering your setting gitu kan, tapi always overachieving that gitu. Iya, oke bagus ya Mbak Ti. Ada yang lain? Satu lagi silakan. Tadi dikatakan bahwa hukum Newton apa ya? Kalau diam sampai kapanpun diam, ya. Tapi kalau sudah jalan sampai kapanpun jalan, itulah bergerak ya karena kebiasaan. Nah, tadi juga kita sudah belajar bagaimana cara kerja otak manusia ya. Kita mundur lagi. Nah ini dia, ya. Nah, pada prinsipnya manusia itu maunya nyaman, ya. Otak reptilian kita bekerja.
Ya. Begitu ada tiba-tiba target tinggi, terancam kita, ya gitu loh. Bawah sadarnya terancam, ya terpaksa akhirnya kembali, gitu ya. Ada cara lain adalah dengan cara menyukai, ya cara menyukai itu bisa membantu juga, ya. Jadi cukup membuat motivasi ya. Nah, cuman yang memudahkan supaya tidak terancam, ya, otak reptilia itu adalah kita melakukan sesuatu ya. Kalau bisa dengan ada rasa suka ya. Kalau tidak ya nggak apa-apa kita lakukan. Asal setiap hari tercapai. Ya. Jadi yang tidak pernah olahraga sama sekali, mulailah bangun tidur, keliling kamar atau keliling rumah 1 menit saja. Itu paling males tuh ya. Besok pagi begitu lagi, besok pagi begitu lagi ya. Sudah seminggu atau sudah sebulan coba dinaikkan 2 menit atau 5 menit. Nah, sehingga bawah sadarnya otak kita tidak merasa terancam atau terpaksa ya. Karena dia sudah melewati step secara perlahan. Ya, seperti itu. Nah, bagus sekali kalau sudah mulai ada disukai ya. Jadi kita bisa pakai 2 pintu, disukai atau kita terpaksa tapi pelan-pelan. Nah, jadi mini habit ini adalah kita melakukan sesuatu yang dipastikan tercapai setiap hari. Ya, itu loh. Daripada kalau kita donasi berat ya 500.000 ya 2.000 sehari atau 2.000 seminggu ya untuk bersedekah ya dan sebagainya. Ya, kalau tidak pernah mengaji ayat suci Al-Quran ya 0 sampai kapanpun 0 ya. Atau kalau 1 hari 1 ayat ya kan udah satu tahun udah 365 ayat. Nah, apalagi kalau surat ya dan sebagainya. Jadi pentingnya adalah kekuatan repetisi dan kembali lagi ke hukum Newton ya. Objek kalau diam sampai kapanpun diam. Jadi kalau kita mager sampai kapanpun mager. Ya, kalau sudah bergerak mulai bergerak. Nah, sekarang kita mulailah bergerak yang mudah. Olahragalah mulai 1 menit setiap hari. Entah kapan 7 menit, 7 hari atau 1 bulan mulai 2 dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan kebiasaan yang tidak baik. Ya, kebiasaan tidak baik bisa kita kurangin dengan cara gradasi ya, degradasi ya. Jadi dari tadi apa namanya ya, yang tadinya rokok sebulan 30 batang ya mulailah 29 ya. Entah minggu berikutnya baru 28 dan seterusnya. Nah, karena pada prinsipnya setiap perubahan baik atau tidak baik tubuh selalu beradaptasi ya. Jadi rokok itu tubuh sudah beradaptasi dengan nikotin ya. Jadi kalau sebelumnya rokok itu pahit ya, batuk-batuk. Nah, tapi kalau sudah justru kalau berhenti ya nanti mulutlah asam, tidak bisa bekerja dan sebagainya karena sudah ada keseimbangan yang baru. Nah, dengan mini habit ini kita harapkan adalah ada terjadi keseimbangan baru secara perlahan. Ya, daripada ya kita langsung semangat ya dikasih motivasi ya oleh motivator atau apa-apa atau oleh atasan, semangat ya hari ketiganya 0, hari keempat oh iya ya ingat lagi, tapi habisnya 0, 0-nya 2 hari, hari ketujuh iya lagi, lama-lama hilang tanpa rimba ya, mundur tanpa berita dan seterusnya. Nah itulah mini habit adalah yang dipastikan bahwa setiap hari tercapai. Nah, jadi kita mulailah, kita pikirkan, kita rasakan ya, yang setiap hari kita bisa melakukan apapun hal-hal baik yang mau kita rubah. Seperti itu ya. Itu disebut dengan konsep mini habit. Ingat, habit 21 hari, kebiasaan baru dilakukan setiap hari, nanti dalam 21 hari menjadi habit yang baru nanti dalam 6 tahun menjadi sifat baru dan 15 tahun menjadi karakter baru. Jadi kalau kita mau merubah karakter kita sekarang, 15 tahun kemudian baru dapat hasilnya ya. Nah ini 7 area pengembangan. Sebenarnya banyak ya, cuman ini pokok aja. Masih banyak di sini ya, bisa ditambahkan ya. Nah jadi saya sendiri punya habit sudah lama bahwa 1 minggu itu menyelesaikan 1 judul buku. Ya, berarti sebulan 4. Ya, setahun 52. Karena apa? Karena ilmu itu berkembang terus. Ya.
Begitu juga dengan emosi ya. Kita latih emosi kita ya, spiritual kita juga. Tadi contoh ya, yang tidak pernah baca kitab suci, mulailah ya berapa ayat. Yang mau mulai menghafal juga boleh ya, menghafalnya satu bulan 1 ayat ya. Atau yang mulai puasanya bagaimana, mulai berdonasi seperti apa. Dan pekerjaan juga ya, baik pekerjaan penghasilan ataupun pekerjaan rumah tangga. Keuangan juga begitu ya. Keuangan itu kita atur apakah untuk menabungnya atau untuk itunya, semua. Kesehatan juga, kesehatan itu banyak ya, cari dari pola makan, pola gerak tubuh dan sebagainya. Tadi semua tabelnya ada. Dan terakhir tentang sosial ya, mulailah kita bersosialisasi lebih banyak, membuka network lagi, lebih banyak lagi ya. Silakan nanti di luar ini, tapi saya biasanya untuk meng-guide ya, sebagai coach, baik untuk kantoran ataupun untuk keluarga ataupun untuk anak sekolah, saya sederhanakan seperti ini. Kalau tidak dibatasi sampai kapanpun nggak ada yang selesai ya, susah fokusnya. Jadi sementara saya pakai 7 area pengembangan ini. Nah, ini juga kembali lagi ke Ikigai ya. Kalau ada yang pernah belajar Ikigai, ya, kalau ada yang pernah belajar Ikigai bahwa terdiri dari 4 area. Apa yang kita suka lakukan. Nah, inilah area otak mamalia ya, menyukai. Nah, jadi enak ya kalau kita melakukan sesuatu yang kita sukai, kita cintai. Oh, enak gitu. Olahraga yang kita sukai apa sih? Berenang, naik gunung, bersepeda. Nah, itu pintu masuk yang baik. Gitu ya, pintu masuk yang baik. Ya, atau kita berdasarkan logika kita, wah ya neokorteks nih, wah mau nggak mau saya harus mengurangi pasokan gula saya, mau nggak mau saya harus olahraga ya, suka atau tidak suka saya cari strategi supaya saya suka atau tidak suka, supaya saya bisa melakukannya ya, saya beli peralatan gym taruh ke rumah atau apa gitu ya, harus gitu. Jadi berdasarkan alasan yang logis, yaitu masuknya di neokorteks. Nah, tapi yang terakhir adalah reptilian karena terpaksa. Nah, jadi sebenarnya kita bisa semua tadi ya, limbik, neokorteks. Nah, kalau terpaksa itu kita yang ada di sesi ini ya, intinya adalah bagaimana kita mengurangi beban ya, ngerasa tidak terpaksa. 1 menit gampang kok ya. Kita keliling-keliling satu ruangan udah 1 menit. Nah, itu tidak ada rasa terpaksa. Gitu ya. Lama-lama ingat ya, objek begitu bergerak akan seterusnya bergerak. Nah, itulah sifat reptilian. Jadi nyaman. Jadi dengan perubahan yang sedikit demi sedikit nyaman. Ya. Tapi lihat, ternyata perubahan dunia bukan hanya kemauan kita. Dunia bisa berubah dan kita terpaksa. Ya, kayak sekarang ya, kayak sekarang semua dipaksa, siap tidak siap harus masuk ke era 4.0. Ya, akhirnya terpaksa semuanya dan beradaptasi. Ya, nah, yang sudah siap, yang sudah menabung, ya, yang sudah punya asuransi, yang sudah sehat, ya, jadi tidak ada khawatir tentang komorbid, ya, dan lainnya itu lebih siap daripada yang sekarang. Nah, itu dipaksa untuk berubah. Nah, kita mau merubah atau kita bisa dirubah. Nah, jadi kita pentingnya di sini. Ingat ya, perubahan teknologi, masih ingat ya, jadi saya ulang lagi ya. Sekitar tahun 1800-an, 1870, dunia berubah. Begitu ada teknologi mesin uap ya. Kemudian sekitar awal Perang Dunia mulai ada, Perang Dunia I mulai ada teknologi listrik. Ya, tahun 60-an mulai teknologi telekom. Ya, kemudian kita ada di posisi teknologi internet ya. Sekarang kemudian kagak tahu ya. Kemudian kita ada tidak lama lagi ada di posisi 5.0 ya, otonom dan artificial intelligence. Jadi nanti lawan kita adalah bukan manusia lagi, bukan ini lagi, tapi adalah mesin cerdas ya. Nah, tahun 2030 beda lagi.
Ya, di mana mesin cerdas itu bisa belajar yang non algoritma. Sekarang masih ada algoritma ya. Contoh non algoritma adalah kreasi seperti seni, musik atau apa-apanya, termasuk merancang bangun ya, merancang bangun rumah, perkotaan itu bisa digantikan oleh mesin ya, sudah mulai seperti itu. Silakan, materi kita sudah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya tutup. Silakan, ada pertanyaan. 1, 2, 3. Mas Arief Pak Arief, saya mau nanya Ya, dong. silakan. Nah, saya tuh kan sebenarnya orangnya tuh cukup aktif gitu. Tapi belakangan ini tuh dia tuh yang mulai mager gitu. Kalau mau ngelakuin sesuatu kayak ditunda-tunda, terus nanti aja, terus sampai akhirnya waktunya lewat. Gitu. Nah, satu itu. Terus kedua, saya dulu suka baca buku. Sekarang baru baca sebentar aja saya udah ngantuk sekali. Dan nggak bisa tuntas kalau mau baca sesuatu. Nah, itu nggak tahu ya apa karena faktor usia atau karena ada penurunan kualitas hidup atau bagaimana, saya nggak ngerti gitu. Tapi saya kepingin sekali merubah itu. Oke. Itu aja ya, Mbak Meti ya. Ya, terima kasih, bagus ya. Pertanyaannya mewakili umum ya, banyak di sini, termasuk saya juga ya. Tadi kita teorinya sudah semua, tolong diingat lagi ya. Teorinya nih, teori hukum Newton ya, Mbak Meti ya. Kalau sudah diam sampai kapanpun, diam ya. Iya. Nah, kalau kita sudah bergerak sampai kapanpun bergerak. Nah, gitu. Jadi contoh orang misalnya sudah puasa Ramadan gitu ya, habis itu lanjut ke puasa 6 ya. Nah, itu udah dapat momentum itu. Puasa Senin Kamis itu udah dapat momentum, dia akan bergerak terus. Tapi begitu berhenti akan berhenti. Nah, itu pemahaman pertama ya. Nah, terus pemahaman kedua adalah bahwa cara kerja otak manusia terdiri dari tiga struktur ya. Struktur hewan purba atau hewan melata yang fight or flight karena keterpaksaan gitu ya. Nah, dari tiga itu Mbak Meti itu ada yang bisa masuk nggak pintu masuknya? Nah, kebetulan kita konteks mini habit ini adanya di keterpaksaan. Ya, saya sih sekarang ada kayak sesuatu yang dicintai, disukai ya. Oh, saya suka membaca ya. Membacanya membaca yang apa? Topiknya apa atau tertentu atau tidak. Olahraga saya menyukai apa? Berenang. Nah, itu kita artinya pintu masuk dari otak limbik. Kalau ikigai pintu masuk yang ada di jadi kita teori ada 4 tadi ya. Yang ketiga adalah teori tentang ikigai. Ya, ikigai kita masuknya dari atas. What we love. Artinya kalau struktur otak manusia, kita masuknya dari otak limbik. Nah, ada nggak Mbak Meti yang mengerjakan sesuatu mulai dari rasa suka? Gitu ya. Atau yang ketiga, alasan teknis, alasan logika. Udah vonis dari dokter nih. Mau nggak mau kamu harus bed rest ya, kata dokter. Mau nggak mau kamu harus berhenti makan gula. Mau nggak mau kamu harus begini. Ya gitu loh. Itu artinya kita masuk dari neokorteks. Nah, pintu masuk. Ya, itu bisa keterpaksaan juga ya, mau nggak mau. Tapi ingat ya, kalau udah harus begitu, objek stay motion dia akan bergerak terus. Nah, kira-kira Mbak Meti ada nggak di antara itu pilah dan pilih, lihat-lihat ada nggak pintu masuk yang lebih ini? Kalau tidak ada, inilah mini habit. Kalau tidak ada mini habit, mulailah sesuatu yang pasti ya. Saya sih baca buku bisa nggak 1 hari? Ya, saya sih ada. Ya, 1 hari 1 saya senang melakukan satu kegiatan yang emang saya suka ada. Kalau ada kerjaan yang emang saya suka, saya bisa aktif sekali gitu loh. Tapi untuk satu kayak misalnya olahraga gitu loh, itu hal yang saya pengen mulai, tapi kadang-kadang nanti aja deh lewat. Begitupun sholat kadang-kadang udah nanti deh sebentar lagi deh, terus akhirnya lewat juga. Nah, kalau gitu dibantu pakai penguatannya dari 4 teori ini. Yang terakhir adalah kita menggunakan logika juga. Kita menggunakan prioritas yang 4 kotak tadi ya. Nah, kita harus terpaksa menulis ya. Prioritas utama kita apa sih? Jadi kita masuknya di hijau nih, Mbak Meti ya. Pakai 7 aspek tadi ya.
Oke, ternyata saya harus sholat nih ya, harus mulai membaca. Nah, nanti bikin tabel yang seperti tadi ya, bikin tabel sehari to-do list. Jadi tadi dari tabel yang warna hijau saya harus melakukan apa yang 7 itu, ya prioritas utama saya. Nah, mungkin kalau kan orang maunya banyak ya, kalau bisa kita 10 besar dulu deh, Mbak Meti. Kalau bisa 10 besar dulu, nah, baru nanti diimplementasikan lebih detail melalui to-do list. Hari ini saya ngapain, besok saya ngapain, gitu ya. Kayak misalnya kalau naruh pembantu, taruhnya tuh kalau nggak di lemari es di tempat cuci piring ya. Hari ini ngapain ya? Hari ini ngapain? Lama-lama dia punya pola nih. Oh ternyata kalau cuci jendela itu seminggu 2 kali, hari Selasa sama hari Jumat gitu ya, cuci teralis, kebersihin. Nah, jadi lama-lama dia udah ada polanya, artinya sudah masuk main habit ya, itu post-it itu udah nggak perlu kita tempel lagi. Iya. Iya, dulu sih saya seperti itu, tapi nggak tahu belakangin ngerasa kayak semuanya udah ada di kepala, tapi ternyata itu salah sih memang. Iya, karena kita sudah tetap harus berhenti. Teori Newton berarti sudah berhenti. Nah, kenapa ya Mbak Meti entah pernah ikut atau tidak bahwa kebiasaan baru itu 21 hari. Nah, kalau kita berhenti 21 hari, wah selesai itu. Parah ya. Iya, kebiasaan baru. Soalnya saya posisinya tuh pindah-pindah gitu loh. Jadi kadang-kadang nanti kalau udah di sini itu yang baru pindah nanti mager karena pekerjaan sih. Terus nanti pindah lagi. Nanti untuk yang biasa lagi kita lakuin, misalnya olahraga gitu, terus kita jadi mager lagi gitu. Oke, ya. Olahraganya kalau bisa yang tidak harus bawa peralatan ya? Enggak, saya senangnya cuma paling jalan kaki, muter apa ini. Cuman kalau enggak mulai lagi tuh nanti aja deh, nanti aja ya besok deh gitu loh. Akhirnya kelewatan sih sekarang lagi mau mulai. Ya, jadi konsep yang paling ini Mbak Meti, tabel yang tadi ya, yang 0 sampai kapanpun 0 ya. Iya, betul. Betul sekali. Jadi yang 7 itu tolong diisi, bikin tabel seperti itu ya. Mau bikin harian atau bulanan ya, atau apa-apa, tolong diisi. Ya, diisi. Jadi kita rencanakan. Ingat ya tadi, creative mind ya. Nah, berarti kita rencanakan baru kan, creative mind. Oh saya secara spiritual segini, saya pendidikan, berarti saya mulai membaca buku. Dulu kan saya suka membaca buku, sekarang tidak lagi ya. Waduh, kelihatannya berat nih ya. Kalau seminggu, mulai sehari saya baca. Lama. Gitu loh. Iya, itu saya sudah lama. Saya menyesal sekali gitu. Kenapa kok saya sekarang nggak bisa baca konsen fokus lama? Pasti kalau begitu ini langsung. Ya, ya intinya tadi ada gambar. Tapi sementara saya juga ya silakan. Iya, tapi kalau nanti kita udah ngantuk di tempat tidur pun tiba-tiba suka susah tidurnya. Oke, kalau itu lain ya. Nanti kita bisa bahas di grup ya kalau susah tidur seperti apa gitu ya. Tapi intinya ingat yang ada gambar gunung es ya, creative mind sampai habitual mind. Jadi creative mind itu kita desain secara sengaja. Boleh tadi pakai 7 aspek ya. Itu saya cuma guide aja. Kalau punya 10 boleh, punya 100 boleh. Saya cuma ngasih guide aja sebagai pencetus utama ya. Bikin tabel. Nah, mulailah kita bergerak. Lama-lama dia mengendap kan. Nah, kalau mengendap udah jadi habitual mind. Kayaknya nggak enak ya kalau biasa begini jadi saya tidak ya. Nah, udah habitual mind. Nah, kayak kita pertama kali mobil kan creative mind ya. Teorinya bagaimana ya? Pastikan semua terkunci, rem tangan kita putar kunci starter ya. Nah, gitu. Kalau sudah gas tekan pelan-pelan, rem tangan lepas pelan-pelan, misalnya seperti itu ya. Kalau kita mau ganti gigi yang manual ya, tekan kopling, terus ganti gigi, kopling lepas pelan-pelan, gas pelan-pelan. Nah, itu kan pertama kali belajar nyetir gimana sih kan bingung kan ya. Ini gitu. Tapi lama-lama udah mengendap jadi
habitual mind, udah semuanya otomatis. Bahkan sambil nyetir kita bisa nelpon, bisa WA. Nah, itu deh habitual mind. Nah, habitual mind ini unlimited, beda dengan creative mind. Creative mind itu maksimum 11 pekerjaan. Di atas 11 kacau, hilang fokus. Tapi kalau sudah mengendap jadi creative mind, unlimited. Ya, kita sambil nyetir bisa begini, bisa begini. Nah, dengan mini habit, pintu masuknya mudah. Yang dibutuhkan adalah pengulangan. Gitu ya, Mbak Meti. Cari pintu masuk yang mudah, yang pastikan setiap hari tercapai. Oh, sehari berat, ya udah negosiasi. Saya cuma punya waktu Sabtu Minggu. Ya udah, Sabtu Minggu saya melakukan apa? Jadi masukkan ke tabel. Berarti kita melakukannya adalah 2 hari per 7 hari. Jadilah kita habit yang baru. Atau habitnya adalah hari libur ya. Nah, boleh. Nah, itu kita yang menentukan polanya adalah kita. Seperti itu. Ya. Jelas ya? Iya. Jelas sekali. Sama-sama ya. Ya, yang lain ada? Sebelum saya tutup, silakan. Ya Pak Ari, ya, Bu saya sama tuh sama Ibu Meti tuh. Ya. Sekarang hilang semua kebiasaannya. Baca buku, olahraga. Kayaknya nyantai banget nih hidup. Udah keenakan nih. Hukum Newton. Karena mungkin gara-gara kita dipaksa libur kemarin karena PSBB kali ya. Udah berbulan-bulan. Terus jadi pikirannya jadi santai. Jadi pengaruhnya semuanya hilang tuh Pak. Kebiasaan membaca, kebiasaan olahraga. Nah, oke, sekarang yang sudah ya Bu Susan ya, yang sudah ya. Nah, sekarang kita mulai baru ya. Kita mulai baru dengan mini habit ya. Kita rencanakan secara creative mind. Apa saja dari 7 sisi itu yang Bu Susan mau mulai bergerak. Ingat ya, mulai bergerak ya. Kan sekarang diem kan? Apakah dari segi kesehatan? Iya, betul Pak. Kesehatan bisa olahraga, bisa makanan ya. Ya, bisa berpikiran positif kan banyak tuh aspeknya kalau kita pecah-pecah lagi bisa kan ya. Gitu loh. Iya. Terus dari segi pendidikan kita kan harus upgrade terus Bu Susan. Ilmu kita harus upgrade ya. Iya betul. Masa kita ikut ini nih upgrade. Di luar sana saya untuk kesini saya upgrade terus. Jadi saya harus selalu belajar. Nah gitu loh. Wawasan saya harus luas. Nah itu upgrade ya. Secara emosi juga ya. Secara emosi kita harus upgrade juga ya. Dan sebagainya. Iya, saya masih ada beberapa yang saya ikutin, cuman nggak konsisten gitu Pak Ari. Jadi on off aja gitu. Nah, on off itu lihat hati-hati tabel mini habit tadi ya. Coba kurangin targetnya sehingga tadi otak purba kita nyaman, bisa tercapai. Sesibuk-sibuk. Ya, khususnya sesibuk-sibuknya tetap ke toilet ya. Tetap apa Pak? Ke toilet ya. Oh iya. Nah gitu loh. Ya, sesibuk-sibuknya tetap makan, tetap ke toilet, nah gitu loh. Atau apa-apa. Nah itu artinya harus ada sesuatu yang minimum yang harus dilakukan. Gitu. Oh oke. Ya, ingat ya, sekali diam, sekali bergerak ya. Bu Susan kalau keluar negeri jangan kelamaan ya, jangan 4 minggu ya. 2 minggu aja. Kalau lagi dapat hadiah jalan-jalan. Kalau bisa jangan 21 hari. Hilang itu, habit itu hilang. Udah tahu kan? Iya betul. 10 hari, 6 tahun. Ini PSBB udah berbulan-bulan Pak, jadi hilang semua Pak. Nah, kita kreatif. Kita bikin kreatif mainan baru ya. Yang sudah ya, kita mulai sekarang. Gitu. Iya, oke Pak. Ya, silakan ada pertanyaan lagi. Saya mau coba lagi nih Pak. Ya, sip ya. Silakan satu pertanyaan lagi. Soalnya nggak olahraga jadi tambah gemuk nih Pak. Jadi mesti tambah olahraga nih Pak. Ya. Jadi mau mulai lagi nih mini habit. Ya, bagus. Olahraga yang pasti tercapai ya. Seperti itu. Kalau saya suka berenang, tapi kan kolam renang tutup. Iya betul Pak. Kita harus beradaptasi juga ya. Jalan kaki saya masih terus benar. Ya, apa-apa gitu loh. Sepeda bisa dan sebagainya gitu ya. Ya, silakan satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ada saya tutup. Terima kasih nih Pak. Ya, kelasnya sama-sama. Jadi diingatin lagi. Sama-sama Bu Susan ya. Silakan satu pertanyaan lagi.
Oke, Saya silakan. bukan nanya ya. Ya. Saya bukan hanya, saya teringat waktu itu pernah ada pengajian di bulan Syawal ya, setelah Ramadan. Yeah. Lalu ada pertanyaan dari peserta pengajian kepada ustadznya, Ustadz, bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah nih? Kalau bulan puasa, bulan Ramadan kan semangatnya tinggi tuh untuk baca Quran atau ibadah. Nah, setelah bulan Ramadan gimana caranya supaya bisa istiqomah? Terus Ustadznya bilang, mau saya ajarin doa gitu kan. Peserta pengajiannya bilang mau. Baik, ikuti saya ya. Allahumma kan. Terus pesertanya suruh ngikutin Allahumma. Allahumma. 3 kali tuh ngomongnya Allahumma. Setelah itu apa yang diucapkan? Paksain. Iya, betul. Ketawa semua, tapi itulah rupanya ya kita dengan bahasanya Master Ari tadi mini habit segala, bahasa gampangnya kita harus mengadakan semacam pemaksaan ya supaya kita momentumnya tidak hilang. Terus itu yang kedua ya. Saya kebetulan kalau bekerja tuh di ruang kamar tidur saya tuh ada meja kerja, tapi di sebelahnya ada ini kan tempat tidurnya itu kalau udah kena kasur jadi racun. Itu mindset jadi, itu. Istilahnya yang tadinya lagi sibuk kerja, tadinya udah refreshing ya, lama di depan internet 2 jam, rebahan dikit deh gitu 5 menit 10 menit. Di situ biasanya jadi racun tuh, akhirnya kebablasan. Jadi makanya emang pemaksaan yang kedua adalah kita jangan masuk ke zona nyaman ya, termasuk kasur tuh adalah zona nyaman gitu. Jadi kalau kita dalam zona yang gerak itu mungkin juga menstimulus daripada ininya kita, karena semuanya kan suka kita bahasa lainnya mood ya. Kita mood kerja, ada suatu saat yang kita moodnya tuh pokoknya pengen banget waktu terlupakan sambil minum kopi, mungkin sampai begadang, tapi ada mood kadang-kadang malas pengennya rebahan aja gitu. Mungkin itu tadi Bu Meti juga mood tadi ya, bikin jadi kita malas baca buku ataupun itu, mungkin bukan pertanyaan tapi komentar. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Yani, bagus sekali ya. Itu ada istilah momentum ya, jadi penting. Nah, sekarang kita dapat momentum sekarang ya, makanya saya bilang yang sudah lupakan saja, kita dapat momentum kita untuk berubah. Nah, kemudian tugas kedua adalah mempertahankan momentum. Jangan sampai kehilangan momentum ya. Kehilangan momentum itu adalah ada habit baru, seperti tadi saya bilang ke Bu Susan ya. Kita sudah biasa bekerja keras, tiba-tiba kita liburan lebih dari 21 hari. Hilang sudah momentum, digantikan oleh momentum yang baru. Santai, jalan-jalan, nah seperti itu. Nah itu artinya kita menghilangkan momentum. Bukan menghilangkan, lebih tepatnya digantikan dengan momentum yang lain. Nah, yang kedua adalah prinsip repetisi adalah disukai atau tidak disukai hasilnya sama saja. Jadi hebat, repetisi itu hebat. Disukai atau tidak disukai hasilnya sama saja. Ya, dulu kita waktu kecil terpaksa harus belajar menghafal Al-Fatihah, Kulhu, terpaksa ya, dinilai sama guru agama. Terpaksa harus belajar sholat. Kemudian kita sholat setiap hari, padahal belum akil balik. Ya, belasan tahun baru jeng wajib, udah bisa. Ya. Jika dulu ada pilihan, ya, kamu boleh belajar ini, boleh tidak, menghafalin tidak. Ya, sebagai anak kelas 1 SD dikasih pilihan gitu, milih terpaksa ngafalin atau enggak? Pasti enggak. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itulah prinsip repetisi. Nah, sekarang kita mulai repetisi, tapi dengan konsep ini habit yang pasti tercapai